Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Akbar dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 4C. Dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang isi buku yang berjudul Sejarah Teks Al-Quran dan Rekonstruksi Sejarah Al-Quran. Kali ini pengumpulan pertama Al-Quran, penyebaran tulis-menulis di Arabia. Teori yang berkembang luas di kalangan sarjana muslim bahwa bangsa Arab adalah bangsa yang mayoritasnya buta aksara atau bodoh, sebagaimana lazimnya ditunjukkan dengan ungkapan jahiliyah, terlihat tidak mendapat dukungan dari temuan-temuan arkeologis dan bahkan tidak disokong oleh Al-Quran sendiri. Bukti-bukti arkeologis menunjukkan bahwa suatu bentuk tulisan telah dikenal di Arabia selama berabad-abad sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Di kalangan sejarawan Arab, pandangan yang paling populer adalah bahwa tulisan Arab itu berasal dari Hiroh, sebuah kota di dekat Babilonia, dan Anbar, sebuah kota di Eufrat, sebelah barat laut kota Baghdad yang sekarang. Dikisahkan bahwa tulisan Arab sampai ke Mekah melalui Harb ibnu Umayyah ibnu Abdul al-Asham yang mempelajarinya dari orang-orang tertentu yang ditemuinya dalam beberapa perjalanannya. Salah satu di antaranya adalah Bisri bin Abdul al-Malik yang datang ke Mekah bersama Harb ibnu Umayyah. Bisri kemudian mengawini putri Harb ibnu Umayyah, Syahbah. Bisri tinggal selama beberapa waktu di Mekah sembari mengajari sejumlah orang Mekah tulis-menulis. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Unit-unit wahyu yang diterima Nabi Muhammad pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara utama. Yang pertama yaitu menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalnya. Yang kedua yaitu merekamnya secara tertulis dalam berbagai jenis bahan untuk menulis. Jadi, ketika para sarjana muslim berbicara tentang Jam'ul Al-Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksud dengan ungkapan ini pada dasarnya adalah pengumpulan wahyu-wahyu yang diterima Nabi melalui kedua cara tersebut, baik sebagian ataupun seluruhnya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa unit-unit wahyu yang diterima Nabi telah ditulis dalam cara yang disebutkan tadi. Bahkan dalam kasus wahyu-wahyu Madaniyah yang memuat ketentuan-ketentuan hukum, pasti merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk segera merekamnya secara tertulis. Tetapi masalah yang timbul di sini nih tentang sejauh mana rekaman-rekaman tertulis Al-Quran itu memiliki bentuk seperti Al-Quran yang kita kenal pada zaman sekarang ini. Memang merupakan hal yang pelik untuk ditetapkan. Di satu pihak, meski memiliki bagian-bagian tertulis Al-Quran yang digarap para sekretarisnya, sebagaimana disebutkan sejumlah riwayat, Nabi tidak pernah mempromulgasikan suatu kumpulan tertulis Al-Quran yang resmi dan lengkap. Hal ini bisa diilustrasikan dengan sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Zaid. Nabi wafat dan Al-Quran belum dikumpulkan ke dalam suatu mushaf tunggal. Pengumpulan di masa Nabi dan setelah wafatnya. Dalam sejumlah riwayat dikemukakan nama Ali ibn Abi Thalib sebagai pengumpul pertama Al-Quran pada masa Nabi berdasarkan perintah Nabi sendiri. Ali, khalifah keempat dari Al-Khulafa Ar-Rasyidin, adalah anak Abu Thalib, pemimpin Bani Hashim, klan Nabi Muhammad yang secara gigih melindungi Nabi ketika di Mekah. Ia menerima risalah Nabi dalam usia relatif muda dan termasuk ke dalam hitungan orang-orang pertama yang masuk Islam. Dikatakan bahwa Ali merupakan orang pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, istri pertama Nabi. Riwayat lain menyebutkan bahwa ia merupakan orang kedua yang masuk Islam setelah Abu Bakar, khalifah pertama setelah Nabi. Kedekatannya dengan Nabi bisa juga dilihatkan dari kenyataan bahwa ia mempersunting Fatimah, salah seorang anak perempuan Nabi. Dengan demikian, terlihat suatu ketergantungan tata urutan surat yang sangat kuat kepada sekuensi surat di dalam Mushaf Utsmani. Tata urutan surat ini
secara jelas juga berseberangan dengan riwayat yang menyatakan bahwa penyusunan surat dalam kumpulan Al-Quran Ali dilakukan secara kronologis, sementara pengelompokan dalam bagian-bagian atau ajza lebih memberikan kesan bahwa aransemen mushaf Ali dilakukan jauh di kemudian hari. Pengelompokan Al-Quran ke dalam bagian-bagian, sebagaimana diketahui secara pasti, merupakan fenomena yang baru muncul pada masa Bani Umayyah. Pengumpulan pertama Zaid bin Sabit. Teori paling populer di kalangan ortodoksi Islam tentang pengumpulan pertama Al-Quran secara tertulis adalah bahwa upaya semacam ini secara resmi baru dilakukan pada masa Khalifah Abu Bakar. Sebelumnya, Al-Quran belum terhimpun dalam satu mushaf, sekalipun terdapat fragmen-fragmen wahyu ilahi yang berada dalam pemilikan sejumlah sahabat. Riwayat-riwayat tentang pengumpulan Al-Quran sebelum masa Abu Bakar selalu ditafsirkan sebagai pengumpulan ke dalam dada manusia atau penghafalnya untuk membela dan menjamin keabsahan teori ini. Masa pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid juga terlihat sangat singkat. Sebagaimana diketahui, Abu Bakar hanya memerintahkan khalifah Islam ketika itu selama kurang lebih 2 tahun, mulai dari Rabiul Awal pada 11 Hijriah sampai Jumadi As-Sani pada 13 Hijriah. Sementara Zaid memulai tugasnya menurut riwayat di atas setelah peperangan Yamanah bulan ketiga tahun ke-12 Hijriah. Hal ini berarti bahwa waktu yang tersisa bagi Zaid untuk melaksanakan pekerjaannya yang seberat memindahkan gunung. Dengan demikian, karakter resmi mushaf Al-Quran yang dikumpulkan Zaid pada masa pemerintahan Abu Bakar terlihat sangat meragukan. Bahkan perjalanan historis selanjutnya mushaf tersebut dari tangan Umar kemudian berpindah ke Habsyah sebagai warisan lebih menunjukkan karakter personalnya. Suatu mushaf resmi yang pengumpulannya diotorisasi khalifah tentunya tidak logis jika jatuh ke pemilikan pribadi Habsyah, sekalipun ia merupakan putri Khalifah Umar dan janda Nabi. Bentuk dan kandungan mushaf-mushaf para Utsmani. Ada sejumlah informasi yang ekstensif tentang bahan-bahan yang digunakan untuk menyalin Al-Quran. Informasi ini terutama didasarkan pada laporan-laporan mengenai surat-surat yang dikirim Nabi ke berbagai penguasa dunia ketika itu dan laporan mengenai pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Zaid. Dalam laporan terakhir disebutkan sejumlah bahan yang ketika itu digunakan untuk menyalin wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu yang pertama yaitu riko atau lembaran lontar atau perkamen sebagai dijelaskan Al-Suyuti, dan yang kedua yaitu ikhab atau batu tulis berwarna putih terbuat dari kepingan batu kapur yang terbelah secara horizontal lantaran panas. Yang ketiga yaitu asib atau pelepah kurma terbuat dari bagian ujung dahan kurma yang tipis. Salah satu surat Nabi kepada Ujro ditulis di atas bahan ini. Yang keempat yaitu aktaf atau tulang belikat, biasanya terbuat dari tulang belikat unta. Yang kelima yaitu adla atau tulang rusuk, biasanya tulang dari seekor rusuk unta. Yang kelima yaitu adla, tulang rusuk, biasanya juga dari tulang rusuk unta. Yang keenam yaitu adim atau lembaran kulit, berbuat dari kulit binatang asli bukan perkamen dan merupakan bahan utama yang digunakan untuk menulis ketika itu. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.